Beberapa kelompok. Ada kelompok Farisi, Saduki, ahli Taurat, terus ada kelompok Herodian, ada kelompok Zelot. Kelompok yang paling ekstrim dan suka main fisik itu kelompok Zelot dan Herodian. Itu kelompok itu fisik. Kelompok Herodian ini kelompok pendukung raja dan politikus. Sedangkan kelompok Zelot adalah kelompok pemberontak ekstrim. Ini disebut dengan kelompok kiri. Nah, kelompok Saduki dan Farisi itu adalah kelompok yang suka mengkritisi. Nah, hati-hati bapak-bapak suka diskusi Alkitab, hanya diskusi tapi nggak dilakukan. Nah, nanti jadi Farisi kita sama Saduki. Bisanya diskusi, maka diskusi, tapi dianggawi. Nggak jadi diskusi ya. Bisa jadi kelompok Farisi dan Saduki. Nah, kita lihat dalam konteks ini ada dua kelompok, Farisi dan Saduki. Sebenarnya ada 5 kelompok ini sama-sama nggak suka sama Yesus itu. Mereka anti Yesus. Dimanapun Yesus berada, mereka selalu berupaya untuk membuat Yesus itu tidak baik di mata orang banyak. Tidak. Mereka memang anti dengan Yesus itu. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kita mau melihat di sini bahwa kelompok Saduki dan Farisi ini merupakan kelompok yang sangat intens. Ada 3 yang sangat intens selalu berhadapan dengan Yesus. Saduki, Farisi, dan ahli Taurat. Kelompok Farisi ini sebenarnya bagian dari ahli Taurat, tetapi mereka membentuk lagi. Kelima kelompok ini tidak akur satu sama lain, sama-sama suka cari pengaruh, sama-sama membesarkan kelompoknya, sama-sama ingin berkuasa dan lain sebagainya. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, mereka kompak. Ketika mau menjatuhkan Tuhan Yesus, mereka kompak. Ketika mau menyalibkan Tuhan Yesus, mereka kompak. Padahal sesungguhnya mereka itu bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, ibu bapak saudara, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus di hadapan mereka itu salah. Oleh karena itu mereka selalu minta tanda. Kalau kamu melakukan mujizat, kalau kamu mengajar, kalau kamu menyembuhkan, kalau kamu ini, mana tandanya? Kamu mewakili siapa? Mana tandanya? Kamu ini diperintah siapa? Mereka selalu minta tanda. Kenapa ibu bapak saudara? Karena tanda itu bagi mereka itu penting. Berbentuk fisik. Bagi mereka itu penting. Kau itu mewakili siapa? Mewakili kelompok Saduki kah? Kelompok Farisi kah? Kelompok ahli Taurat? Kelompok Zelot? Kelompok Herodian? Kamu mewakili siapa? Mewakili pemerintahan Romawi? Kamu mewakili siapa? Kalau tidak ada tanda perwakilan, dianggap itu sesuatu yang aneh, yang tidak layak dan tidak boleh. Itu sebab ibu bapak saudara, walaupun mereka tahu, seperti tadi sudah dikatakannya, Tuhan Yesus, mereka sudah tahu bisa membuat mujizat, bisa membuat ini, membuat itu. Mereka tahu itu, tetapi mereka tidak akui kalau tidak ada yang mewakili. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengakui. Nah, ibu bapak saudara, kita melihat dalam konteks ini pada hari ini, kenapa mereka sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus? Karena bagi mereka Tuhan Yesus itu adalah ancaman. Kenapa ancaman? Karena Tuhan Yesus itu populer. Coba kalau kita telusuri ke belakang, sekali Tuhan Yesus mengadakan mujizat, ada 5.000-an laki-laki datang, benar kan? Habis jemaat mereka. Habis pengikut mereka, semuanya mengikut Yesus. Sekali Yesus mengadakan penyembuhan, semuanya kelompok kaum Zelot, kaum ini, semuanya ikut datang ke Tuhan Yesus. Mereka merasa terancam dengan keberadaan Tuhan Yesus. Mereka sangat terancam dengan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka berupaya untuk menolak. Bagaimana menghabisin Tuhan Yesus? Siapapun akan mereka temani. Yang penting Tuhan Yesusnya habis. Ibu bapak saudara, lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, hati-hati terhadap ragi, Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Hati-hati terhadap ragi. Ibu bapak mungkin ibu-ibu tahu ya ragi itu ya. Itu kan untuk adonan kecil, tapi bisa membusukkan semuanya. Lalu diperumpamakanlah seperti ragi. Hati-hati ragi Farisi, ragi Saduki. Ibu bapak,
Dalam Alkitab itu ragi itu disebut dengan kemunafikan. Itu kitab Lukas, Matius, kitab Matius, Markus, Lukas mengatakan itu adalah kemunafikan. Ragi adalah kemunafikan. Oleh karena itu kata Tuhan Yesus dalam ayat yang sebut, hati-hati, waspada terhadap ragi, terhadap kemunafikan. Dia mengakui tapi tidak menerima. Dia mengakui Tuhan Yesus itu mampu mengadakan mujizat tapi tidak menerima. Dia mengakui Tuhan Yesus itu mampu mengadakan pengajaran tapi tidak menerima. Hati-hati. Ibu, bapak, saudara, ragi yang seperti ini masih ada hingga saat ini. Ragi Farisi dan Saduki masih sangat kuat hingga saat ini. Ragi Farisi, Saduki, ahli Taurat masih sungguh sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen. Ibu, bapak, saya mau katakan begini. Jangan kita menutup pintu pertobatan bagi seseorang yang mau bertobat karena ragi Farisi, ragi Saduki masih ada pada kita. Ada orang ini katakanlah baru keluar dari penjara, katakanlah hancur rumah tangganya, tapi dia ingin sekali bertobat. Tapi karena kita lihat baru keluar penjara, baru kita lihat ini, langsung kita menolaknya. Iya kau, awi buat baru penjara, awi itu. Kau, aru lihi sawah, aru lihi bana, awi kutu. Itu ragi, ibu bapak. Itu ragi Farisi, ragi Saduki. Orang mau bertobat, tapi kita halang-halangi, kita tutup pintu, seolah kita yang punya pintu. Sama dengan Farisi, Saduki. Ada perempuan yang berzina, ketangkap mau dilempar pakai batu, benar kan? Dia mau bertobat, apa kata Tuhan? Siapa yang merasa tidak berdosa, hendaklah terlebih dahulu melempari. Kan begitu kata Tuhan. Karena situ adalah ragi Farisi, ragi Saduki, mau menguasai situasi pada saat itu. Lebih penting orang mati daripada bertobat. Ragi Farisi, ragi Saduki. Lebih baik orang itu mati daripada bertobat. Satu orang bertobat, malaikat di surga bertepuk tangan, kata Alkitab. Tapi ragi Farisi, ragi Saduki lebih bagus itu mati, tidak usah bertobat, seolah-olah dia yang punya pintu surga. Itu sebenarnya saya katakan waspada. Jangan menutup pintu pertobatan orang karena adanya ragi Farisi, ragi Saduki. Ibu, bapak, saudara, dalam perjamuan kudus kita itu makan hosti. Hosti itu roti tidak beragi. Hosti yang boleh itu namanya hosti. Itu roti tidak beragi. Kita makan, inilah tubuhku. Makanlah, kita makan. Kita menanggalkan ragi itu dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam pikir kita, dalam hati kita. Karena Yesus sudah tebus ragi kemunafikan itu dengan kematiannya. Tetapi ragi itu masih tetap ada. Itulah yang menjadi pergumulan dan perlawanan kita hingga hari ini. Perjamuan kudus itu kan mengingatkan kita biar waspada terhadap diri kita. Waspada terhadap ragi yang ada di sekitar kita. Ibu, bapak, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, begitu melihat Yesus, langsung mual dia, langsung menolak, langsung marah. Kenapa? Karena semuanya diawali dengan marah, diawali dengan penolakan, diawali dengan tidak suka. Kita juga begitu, Ibu Bapak. Sebaik apapun orang itu, kalau kita awali dengan tidak suka, dengan marah, dengki, cemburu, permusuhan, pertengkaran, perkelahian, kita tidak suka. Sebaik apapun itu. Itulah ragi yang saat ini sangat menguasai orang-orang Kristen. Ragi permusuhan, ragi dengki, iri, cemburu, kemunafikan, ragi permusuhan, ragi pertengkaran, ragi percekcokan, merusak rumah tangga, merusak pekerjaan, merusak hubungan kita dengan sesama. Itu ragi yang saat ini sangat dominan. Dalam persekutuan juga ragi itu dipakai oleh iblis, membuat busuk semua. Bisa lihat nggak? Dengki, enggak kan? Tapi menghancurkan. Bisa lihat nggak? Permusuhan. Itu
ragi yang dominan saat ini. Dalam bergereja, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu ragi-ragi Farisi dan Saduki yang masih hidup. Oleh karena itu Tuhan katakan waspada. Agar ragi kemunafikan itu tidak merusak persekutuan kita, tidak merusak rumah tangga kita, tidak merusak hubungan kita dengan sesama. Kalau ditanya apa sih ragi yang saat ini sangat dominan? Iri, dengki, cemburu, amarah, perselingkuhan, apalagi? Ibu-ibu, manutuk manahinyo, gosip, itu ragi yang sangat dominan. Materialis, pamer, ini dan itu. Itu ragi Farisi dan Saduki. Tuhan tidak ajarkan kita seperti itu. Tuhan ajarkan satu, tapi untuk menghancurkan semua ragi-ragi itu. Kasihilah, selesai. Ampunilah, selesai. Kan begitu. Ibu bapak, kekasih Yesus Kristus, bagaimana cara kita mengendalikan diri dari ragi kemunafikan Farisi Saduki? Jangan mudah tersinggung, ibu bapak. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit dia mangat aku, awiku kutu, dia mangat. Sedikit-sedikit tersinggung. Ragi itu, ibu bapak, hati-hati. Pelayanan ini sedikit tersinggung. Sama-sama panitua dia akan tersinggung, aku awi iye. Aduh. Ragi itu merusak pelayanan kita, merusak persekutuan kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jangan terlalu mudah tersinggung, karena ragi Farisi itu membuat kita tersinggung. Jangan terlalu mudah tersinggung kalau ditegur sesama kita. Jangan, ibu bapak. Bagaimana cara kita menghindari ragi Farisi, ragi Saduki di zaman masa kini? Jangan suka cari pujian dari sesama. Dipuji tak ambung-ambung, ya terpuji ambung-ambung, saya tergantung ambung-ambung, berjatuh. Ih, kau tunah, wih, kau tunah. Wah. Jangan, ibu bapak. Farisi Saduki itu haus dipuji, benar? Pertanyaan, untuk apa dia berdoa di persimpangan jalan? Supaya dipuji kan? Dilihat, dipuji, benar kan? Untuk apa nyaring-nyaring berdoa? Biar didengar orang, dipuji orang. Benarkah dia berdoa atau hanya mencari puji-pujian saja? Benarkah kita melayani? Melayani untuk tampil, tampil untuk melayani. Kira-kira yang mana itu? Tampil. Kita ini ketahui. Tampil untuk melayani, itu melayani untuk tampil. Terserah aja, pikirkan masing-masing. Hati-hati ragi Farisi, ragi Saduki. Itu aja pesan saya. Ibu bapak saudara, bagaimana cara kita mengendalikan diri dari ragi Farisi Saduki? Jangan terlalu suka cari perhatian, tetapi bersedialah memperhatikan. Jangan suka menghakimi, tapi bersedialah mengampuni. Ibu bapak, mari kita menerima kekurangan sesama kita. Mari kita belajar menerima kekurangan sesama kita dan menerima juga kelebihan sesama kita. Kalau dia punya kelebihan, kita belajar dari kelebihannya. Kalau dia punya kekurangan, mari kita isi kekurangannya. Ibu bapak, panitia diakon, kita melayani untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menonjol. No. Kita melayani untuk saling melengkapi, bukan untuk saling siapa lebih hebat. Nanti kita bertengkar. Seperti Petrus dan Yohanes bertengkar gara-gara siapa yang lebih pamam kalian berdua. Tapi kita mari saling melengkapi. Sebagaimana rumah tangga kita, suami dan istri memiliki kekurangan kelebihan, mari saling melengkapi. Kita bersekutu untuk saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.